Presiden Anies Baswedan. Wakil Presiden Caimin. Amin. Menang, menang, menang. Anies Millennial Center atau AMC sebagai wadah bagi kaum Gen Z atau kaum milenial untuk mendukung pasangan calon presiden nomor urut 1, yaitu Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Pada malam hari ini, yaitu AMC mengadakan sebuah agenda dengan dihadiri oleh Bapak mantan Wali Kota Sabang Pak Zulkifli Alam dan Bapak Bambang Sutejo, dan yang terakhir adalah Gus Khoirul. Agenda pada malam hari ini diikuti lebih dari 20 orang dengan latar belakang berbeda-beda yang pastinya mereka terdiri dari Gen milenial dan Gen Z. Selalu sebagai pengganti orang tua beliau saya. Jadi kami juga yang kami muliakan adik-adik kami semuanya yang telah berhadir di ruang yang berbahagia ini. Saya diminta oleh Dedian untuk jadi pembicara pada hari ini. Lalu saya bertanya, apa yang saya sampaikan? Yang penting Bapak sampaikan, yang penting sekali pengalaman Bapak, kata beliau. Jadi nggak apa-apa, nanti kita kaitkan juga dengan Anies. Adik-adik kami semuanya, saya dulu sebenarnya bukan orang politik. Saya guru ngaji dan jualan, itu profesi saya. Tapi kebetulan sekali, entah kenapa jadi perhatian, karena saya kebetulan saya pertama jualan kopi. Kalau di Aceh itu ada namanya kopi saring. Pada saat saya jualan kopi, kebetulan saya rubah cara. Biasanya orang Aceh itu kerjanya agak sedikit lambat, tetapi saya gerak cepat, kemudian tempat harus bersih, kemudian tamu harus saya muliakan sekali. Karena prinsip saya begini, kita jangan pikir dulu dalam dagang itu, kita jangan mikir dulu untung. Yang kita pikir dulu bagaimana orang senang. Kalau orang sudah senang, kita sudah untung. Itu selalu yang saya pikirkan. Sehingga 6 bulan saya jualan kopi, maju. 6 bulan saya jualan kopi bisa maju, dan alhamdulillah sekali pada saat itu bisa untung bersih per hari sampai 500.000. Tahun 1997. Berapa sekarang? Jualan kopi. Kemudian saya buka usaha satu lagi. Ada semua ala-ala dapur. Kemudian saya buat satu trik, gula dengan beras. Itu saya buat murah sekali. Orang lain kalau di kampung itu per kilo bisa ambil untung 200. Saya enggak. Di gula dengan beras saya ambil untung cuma Rp50. Jadi saya ambil untung di barang-barang yang lain. Pada saat orang beli beras, beli gula, pasti lihat yang lain, beli sendal dan sebagainya. Kemudian saya buka satu lagi, tahun ketiga saya buka satu lagi, beli rempah-rempah. Jadi saya beli semua coklat, pinang dan sebagainya, saya beli. Yang banyak coklat saya kasih hutang yang banyak. Dan pada saat saya nagih hutang, yang pertama tidak di depan orang. Ini saya bagi ilmu sedikit tentang dagang. Jadi yang pertama jangan di depan orang, kemudian jangan sampai orang tersinggung pada saat kita nagih hutang. Jadi kalau saya nagih hutang selalu saya pegang bahu. Dek, bisa nggak yang hutang hari itu saya potong sedikit? Kalau bisa saya potong, tapi kalau nggak apa-apa, nggak saya potong. Bisa menjual. Rupanya triknya gitu. Sampai saya jadi wali kota, dengan kepala dinas saya tidak pernah sampaikan, tolong Pak Kadis buat ide, tolong Pak Kadis buat proposal. Enggak. Pak Kadis ini kalau kita buat ide ini kira-kira berapa hari bisa siap? Rupanya cepat sekali siap. Penting kita hargai. Jadi pada saat saya kebetulan dianggap banyak konsumen, ini trik, banyak konsumen. Saya sebenarnya nggak ada cita-cita untuk jadi orang politik. Tapi karena direkrut saya menjadi pengurus P3,
Kemudian nggak lama kemudian 6 bulan kemudian saya dicalonkan menjadi calon nomor 3 di P3. Alhamdulillah terpilih. Pada saat itu saya terpilih anggota Dewan Termuda se-Indonesia. Makanya saya mendapatkan undangan dari Ibu Megawati pada saat itu sebagai Wakil Presiden. Karena termuda se-Indonesia saya 23 tahun setengah. Jadi anggota Dewan. Kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Dek Dian tadi, 3 bulan kemudian saya setelah dilantik menjadi anggota Dewan, saya diminta menjadi keuangan dan bendaharagam. Nampaknya menyeramkan sekali ya. Sehingga saya tahu tentang GAM. Kemudian saya setelah menjadi anggota Dewan, karena dianggap terlibat di GAM, sehingga saya diminta izin sama gubernur untuk ditangkap. Kebetulan gubernur pada saat itu Pak Syamsuddin Mahmud tidak berani mengeluarkan izin. Kemudian Pak Abdullah Putih juga tidak mengeluarkan izin, sehingga saya tidak ditangkap. Pada saat darurat militer baru saya ditangkap. Dan ditangkap seperti pada saat kejadian G30S PKI. Menyeramkan saya. Tapi alhamdulillah sekali, saya karena dulu saya banyak sayang sama orang, sehingga saya tidak pernah dipukul. Biasa, saya 16 orang dalam penjara, 15 orang hancur babak belur. Lalu yang periksa saya sampaikan gini, Pak Jul ini punya ilmu ya? Enggak, saya nggak punya ilmu. Orang Jawa Pak ya? Ini terus terang Pak Jul. Kami berlima kemarin kita hajar Pak Jul. Tapi begitu kami lihat Pak Jul, kami sayang sama Pak Jul. Kenapa? Punya ilmu ya? Enggak, saya nggak punya ilmu Pak. Alhamdulillah saya nggak pernah kena pukul. Sehingga saya nggak bisa lagi jadi DPR. Habis saya pada tahun 2004 dan saya menjadi sopir truk. Padahal kalau saya korupsi uang GAM banyak sekali, puluhan miliar. Banyak sekali uang GAM. Tapi saya jadi sopir truk. Ternyata pada saat saya jadi sopir truk, banyak masyarakat jadi sayang sama saya. Sehingga sampaikan Pak Jul jadi calon wali kota, nanti kami pilih. Oh, masa sopir truk jadi wali kota, saya nggak mungkin. Sehingga saya maju lagi menjadi anggota DPRK karena sudah damai, dan selanjutnya dicalonkan menjadi calon wali kota Sabang dan alhamdulillah terpilih. Dan pada saat saya terpilih menjadi wali kota, saya pelajari yang pertama karakter dan rekam jejak dari Pak Jokowi. Ternyata Pak Jokowi itu dengan kritikan, dengan berbagai macam, dengan cemoohan, nggak akan mempan. Ternyata Pak Jokowi, ya ini dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang. Makanya Pak Prabowo sekarang, Pak Jokowi menjadi terperangkap dengan sikap Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo kita kenal beliau itu seorang jenderal yang arogan dan sombong, tetapi beliau itu apakah demi mendapatkan posisi dan sebagainya itu nggak tahu, tetapi beliau manut sekali di depan Pak Jokowi. Dan saya lakukan. Saya setiap jumpa dengan Pak Jokowi, saya selalu cium tangan. Diprotes sama kawan saya, apa cium tangan Pak Presiden? Nggak apa-apa. Saya di Sabang, apapun yang saya sampaikan ke Pak Presiden bisa saya lakukan. Saya ajak Pak Presiden ke Sabang pun mau ikut. Saya bahkan ini ada foto-foto sama saya. Saya kalau di istana itu sering di depan bersama Pak Menteri. Kenapa? Karena saya mau cium tangan Pak Jokowi. Apa untungnya? Untungnya ternyata begitu kita merendah bukan berarti rendah, enggak. Tetapi merendah karena beliau yang pertama sudah lebih tua, beliau juga
sebagai seorang presiden. Jadi Pak Presiden itu setiap selesai acara beliau pasti jabat tangan dengan yang ada di depan. Saya mendapatkan keuntungan karena saya di depan. Apa kabar Pak Wali Kota Saguian? Nah, gitu kan ngomong Pak Jokowi. Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Saben? Alhamdulillah Pak. Langsung sampaikan apa yang perlu saya sampaikan. Dan ternyata selalu dipenuhi. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, karena masyarakat sekarang masih banyak juga pendukung Pak Jokowi. Karena selalu disampaikan, saya sudah ke Jawa Tengah, saya apalagi saya tinggal di Jawa Barat. Nah, ada sebagian orang menyampaikan bahwa kita bantu Pak Prabowo untuk kelanjutan dari program Pak Jokowi. Sebenarnya tidak. Pak Jokowi sudah masuk perangkap Pak Prabowo. Ini harus kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, kemudian saya selalu survei dalam beberapa bulan ini di Jawa Barat. Memang alhamdulillah sekali deh, Jawa Barat banyak Pak Anies. Yang pertama disampaikan oleh orang Jawa Barat, Pak Anies orang Jawa Barat. Yang kedua, di Jawa Barat masih kuat agama, sehingga orang menganggap bagus kita pilih yang kuat agama, berarti Pak Anies. Sehingga peluang Pak Anies untuk Jawa Barat tinggi sekali. Cuma pemilih Jawa Barat mencapai 38 juta orang DPT dia. 38 ya, 38 juta pemilih di DPT di Jawa Barat. Nomor 1 terbesar ya. Di Jawa Timur banyak juga pendukung Cak Imin namanya. Itu luar biasa. Makanya nggak salah Pak Surya Paloh memilih Cak Imin sebagai istri daripada Pak Anies. Nggak salah, benar sekali beliau. Dan saya kebetulan juga saya dekat dengan Pak Surya Paloh. Saya hargai Pak Surya Paloh. Setiap saya jumpa dengan beliau, selalu saya cium tangan beliau. Karena sebegini saya melihat menteri-menteri dari Nasdem cium tangan Pak Surya Paloh. Masa seorang wali kota nggak boleh cium tangan Pak Surya Paloh? Wajar, beliau umurnya sudah 70 lebih, wajar sekali. Dan kalau saya jumpa dengan beliau selalu ngomong bahasa Acehnya sedikit. Bapak Wali. Mirip nggak? Mirip bisa tiru sama siapa lu Pak Jokowi. Gimana Pak? Bapak Wali, alhamdulillah sehat. Silakan Bu. Ada apa? Apa bisa membantu? Bukan yang rekam itu kan? Jadi alhamdulillah sekali. Pada saat saya menjadi wali kota, banyak sekali program yang bisa kita bangun di Sabang. Dan alhamdulillah sekali banyak juga dukungan daripada Pak Surya Paloh, dari Pak Jokowi. Lalu kenapa saya harus dukung Pak Anies? Dulu saya pendukung berat Pak Jokowi. Saya bahkan ketua pembina pemenangan Pak Jokowi Provinsi Aceh. Pada saat dulu kami PA harus mendukung Pak Prabowo, tapi saya enggak. Saya tetap pilih Pak Jokowi, karena harus kita pilih di antara yang baik, yang terbaik. Dan sekarang di antara yang baik ada yang terbaik. Ternyata Pak Anies. Saya pernah ke rumah Pak Anies di Lebak Bulus. Saya lihat rumah Pak Anies ini bukan sandiwara, tetapi sangat sederhana sekali. Maka kita masuk, mungkin adik-adik sudah masuk juga ke rumah Pak Anies di Lebak Bulus. Dan sederhana sekali, seorang dosen, seorang guru besar, seorang rektor, seorang menteri pendidikan, seorang gubernur. Itu anggaran gubernur DKI 80 triliun setiap tahun. Korupsi saja 5%, itu per tahun berarti sudah mencapai 4 triliun ya. Berapa? 5% berarti 4 triliun. 4 triliun. Tapi kekayaan Pak Anies biasa-biasa saja.
Dan saya dengar dari kawan-kawan saya Cina-Cina itu, saya kebetulan juga kawan sama Cina-Cina yang nggak perlu saya sebutkan, pernah ditawarin ke Pak Anies itu 5 triliun untuk izin reklamasi Jakarta. Kata kawan-kawan saya itu, si Anies itu bodoh. Kasih uang 5 triliun tidak mau terima, bodoh dia itu. Itulah Pak Anies. Dan apa keuntungan kalau kita pilih seorang presiden yang seperti Pak Anies yang nggak bisa disogok. Pengalaman saya menjadi wali kota Sabang, dulu di Sabang itu ada kapal cepat dan kapal lambat. Kapal lambat itu milik Penku, milik pemerintah. Kapal cepat itu milik Cina. Cina datang ke saya, Pak Wali, bisa nggak kita atur jadwal yang punya pemerintah itu jalannya dalam per minggu 3 kali. Yang kami punya kapal itu bisa jalan dalam sehari bisa 5 atau 6 kali. Nanti untuk Pak Wali kami siapkan dalam per bulan itu 50 juta. Rupanya orang Cina tetap bisnis. Lalu apa keuntungan kita memilih Pak Anies? Indonesia ini punya selat dari 7 selat yang ada di dunia. Selat Indonesia ini 4. Mesti tahu semua. Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Malaka. Ada 4 selat. Dari 4 selat ini, kalau diambil keuntungan dari 5% saja diambil dari keuntungan pajak yang ada di setiap kapal yang lewat selat-selat di Indonesia itu, dalam per tahun bisa menghasilkan keuntungan untuk Republik Indonesia ini bisa mencapai 2.000 triliun lebih. Jadi nggak usah mikir-mikir masalah minyak, masalah emas, batu bara, lain sebagainya, nggak perlu. Tetapi apabila terpilih seorang presiden, beliau ini Pak Bambang deputi relawan kita sami ini Gus Khoirul ya, deputi Laskar Santri. Silakan di sini. Assalamualaikum. Silakan. Kasih Pak. Ini boleh izin Pak. Silakan. Saya lanjutkan Pak. Silakan. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa Indonesia ini punya 4 selat. Dari 4 selat itu, maaf Pak saya duluan. Dari 4 selat itu bisa menguntungkan bagi Republik bisa mencapai 2.000 triliun lebih per tahun. Itu apabila dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin, maka saya yakin sekali Indonesia ini akan menjadi negara kaya seperti Panama. Panama cuma punya 1 terusan Panama, tapi bisa menjadi negara kaya. Indonesia selalu menjadi negara berkembang. Dan kita tidak menuduh seorang presiden disogok dan sebagainya, tidak. Tetapi kenapa itu tidak dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin? Jadi saya rasa kita harus bisa mempengaruhi. Yang pertama, anak-anak muda. Ini anak-anak muda yang mendukung Prabowo. Saya melihat pokoknya nggak mau tahu, tetap dukung yang gemoy. Tetapi anak muda ini, karena saya pernah menjadi orang muda dan pernah menjadi anggota dewan umur 23 tahun setengah, anak muda ini nggak boleh dipaksa, tetapi harus dirayu. Ini tugas perempuan, itu anak-anak muda harus dirayu, disampaikan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, saya yakin sekali anak-anak muda ini akan berbalik ke Pak Anies dan akan meninggalkan Pak Prabowo. Apalagi kita sampaikan Pak Prabowo umur sudah 74 tahun, dilantik bisa 75 tahun. Orang sudah 70 tahun ke atas itu sudah tidak optimal lagi untuk memimpin sebuah negara. Saya rasa demikian. Sekarang sudah hadir Pak Bambang. Alhamdulillah sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulkifli Adam selaku penasihat dari Anies Millennial Center. Yang terhormat sudah hadir bersama kita nih teman-teman deputi relawan
beliau salah satu orang paling penting di Timnas Amin ini. Syukur beliau bisa hadir, saya nggak menyangka tadi. Saya pikir beliau berhalangan, tapi menyisakan waktu, waktunya itu diambil sedikit lagi acara di Hotel Borobudur tadi, langsung kemari bertemu dengan kita di sini. Terima kasih banyak Pak Bambang, dan kita harapkan langsung Pak Bambang. Juga satu lagi ini ada Gus Muhammad Nur Khairun, beliau Deputi Laskar Santri. Nah, memang ini pejuang santri luar biasa. Silakan Gus. Nah, dan kita akan mendengar bagaimana ini arahan untuk anak-anak muda ya, untuk relawan Anies Millennial Center dari Deputi relawan Timnas Amin Pak Bambang Supejo. Silakan Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail, Pak Zulkifli, Mantan Wali Kota Sabang, Pak. Ya, Pak Zulkifli yang saya hormati, adik-adik dan anak-anakku, karena saya melihat ini sepantaran dengan anak-anak saya, Pak. Ya, jadi anak-anak saya juga milenial, umurnya 26 sama 23 tahun, dan inilah saya melihat masa depan Indonesia di sini, Pak. Jadi senang sekali saya bisa hadir di sini atas undangan Abang Dr. Syaputra. Bukan dokter Pak, belum dokter Pak. Syaputra. Dian Syaputra. Panggilan Dian aja Pak. Dian Rahmat Syaputra. Dian Rahmat Syaputra. Saya jumpa beliau waktu penyerahan SK relawan ya, sama launching Amin Apps di Jalan Diponegoro tanggal 6 kemarin dengan kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa jumpa dengan adik-adik semua yang bisa hadir di tempat ini. Mohon maaf saya terlambat. Hari ini itu Timnas ada acara di Hotel Sultan. Jadi tim kita ini bekerja, tetapi kita juga mesti melihat kira-kira apa yang kita kerjakan ini benar atau tidak. Nah, oleh karena itu hari ini Timnas itu mengundang beberapa pakar untuk mengevaluasi kerja kita. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Timnas ini sudah on the track atau belum, ataukah apa yang dilakukan oleh Timnas ini sesuai dengan harapan untuk kemenangan Anies Muhaimin. Oleh karena itu acara ini sangat penting, makanya saya sampaikan kepada Abang Dian, insya Allah saya akan datang, tetapi mohon maaf kalau saya tidak memungkinkan untuk hadir, sehingga mohon maaf sekali kalau saya terlambat karena saya mengikuti acara di sana. Satu hal yang sangat menarik dan kebetulan malam hari ini saya lihat di banner itu ada TikTok IG Anies Millennial Center, karena salah satu kelemahan Pak yang disoroti oleh Mas Ismail dari Drone Emprit tadi itu adalah kelemahan tim Anies atau relawan Anies itu adalah bermain TikTok. Jadi tadi kalau di Twitter itu kita nggak ada lawan, kita sudah menang, Tetapi di TikTok, terutama anak-anak muda dengan konten-konten yang ringan itu masih jauh sekali dengan 02. Kalau 03 kita sudah menang, tetapi untuk TikTok di 02 itu kita masih kalah jauh. Ya karena itu tepat sekali malam hari ini ketemu dengan adik-adik milenial di tempat ini. Saya kira mungkin kita perlu bermain TikTok, karena kalau generasi yang kolonial kayak saya ini, ya saya generasi kolonial. Jadi tadi saya punya HP ini bermasalah,
saya bingung bagaimana ini memperbaikinya atau bagaimana ini. Terus ada teman saya yang milenial, bapak ini kayak gini aja nggak bisa gitu. Jadi itulah generasi kolonial sangat gaptek sekali dengan gadget, sehingga kalau harus bermain TikTok kita kewalahan. Nah, kita berharap anak-anak muda seperti adik-adik yang hadir di tempat ini itu bisa memperbanyak akun TikTok atau bermain TikTok. Itu insya Allah kalau itu bisa diviralkan, itu mudah-mudahan kita bisa mengejar ketinggalan yang dengan 02, karena 02 TikToknya luar biasa katanya tadi begitu. Malam hari ini saya bersama dengan Gus Khoiron. Gus Khoiron ini Deputi Laskar Santri. Jadi ada Co-Kapten Keumatan, kemudian ada Deputi Laskar Santri. Gus Khoiron ini pernah juga menjadi Ketua Komnas HAM yang termuda waktu itu, tahun 2017 beliau selesai. Nah nanti mungkin bisa ngobrol banyak dengan beliau karena relatif jauh lebih muda. Kalau sekarang kelihatan tua mungkin karena perginya sama saya. Jadi bukan saya yang ke bawah muda, tapi dia yang ke bawah tua. Karena hari-hari akhir-akhir ini kami sering turun ke lapangan bersama-sama dengan beliau. Jadi beberapa waktu yang lalu hampir 10 hari kami di lapangan di desa-desa, ketemu dengan santri, masuk ke pondok pesantren, ketemu dengan kawan-kawan relawan, karena saya deputi relawan dan partisipasi publik, sehingga saya harus ketemu dengan banyak orang di lapangan. Pastian di lapangan itulah kemudian kita bisa banyak berjumpa dengan kawan-kawan yang lain untuk kita minta supaya bisa mengetahui siapa itu Anies Muhaimin. Karena mungkin nanti Gus Khoiron bisa cerita banyak, karena beliau ini satu angkatan dengan Mas Anies di Universitas Gadjah Mada, jadi kenal lebih banyak Mas Anies. Gus Khoiron ini juga juniornya Gus Muhaimin di PMII, jadi beliau tahu banyak tentang kedua tokoh kita ini. Tapi yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini adalah betapa negeri ini saya mengatakan beruntung kali ini jika Anies Muhaimin akan memimpin negeri ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh karena itu kita perlu kerja keras, karena negeri ini betapa kayanya negeri ini, baik yang tangible maupun yang intangible, baik itu yang material, kekayaannya Masya Allah luar biasa. Kalau kita lihat dari Aceh sampai Merauke, itu kekayaan materialnya luar biasa. Itu ada, hampir semuanya ada kita miliki. Ada yang di bawah tanah maupun yang di atas tanah. Itu yang tangible. Apalagi yang intangible. Ciri khasnya intangible itu adalah semakin diproduksi, semakin digali, itu semakin kaya. Kalau yang tangible, misalkan kayak batu bara atau nikel atau sumber daya alam yang lain, itu kalau digali akan habis. Tetapi yang intangible, kalau digali itu akan semakin bertambah, akan semakin banyak malah. Salah satu contohnya apa? Yang pernah disampaikan oleh Mas Anies di banyak kesempatan adalah kekayaan tradisi dan budaya. Coba kita amati kekayaan budaya kita mulai dari Aceh sampai Papua. Itu nyaris tidak ada satupun budaya yang sama. Dari Aceh sampai Papua itu nyaris tidak ada yang sama. Karena apa? Kebudayaan itu merespon kondisi environmental, kondisi lingkungan, kemudian terciptalah sebuah karya. Nah, karya itulah yang kemudian menjadi kekayaan budaya kita. Yang itu semakin akan kita tampilkan, itu akan semakin bertambah, bukan akan semakin kurang. Nah, kalau kita lihat dari Aceh,
budayanya, masyarakatnya tentu berbeda dengan Sumatera Utara. Sumatera Utara turun lagi dengan Sumatera Barat berbeda. Sumatera Barat turun lagi ke Palembang, Jambi, Pekanbaru pun berbeda. Kemudian Lampung berbeda, Betawi berbeda, Bandung berbeda, Semarang, Solo, Jogja, bahkan Solo dengan Jogja saja yang kelihatannya sama itu berbeda. Jadi kalau kita amati secara detail, wayang kulit dari Solo dengan wayang kulit dari Jogja itu berbeda. Gaya tradisi Solo dengan Jogja itu berbeda. Dan ini potensi untuk mendatangkan devisa jika kita mampu mengeksploitasinya, kemudian kita mempresentasikannya, kemudian kita menjualnya. Nah, yang ini jarang sekali orang yang perhatikan. Sehingga pada saat debat ketiga, waktu Mas Anies debat dengan capres yang lain, itu beliau menyebutkan bahwa Indonesia akan membangun rumah budaya di setiap kedutaan besar Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, bayangkan kalau misalkan setiap pekan sekali ada rumah budaya yang ada di Los Angeles, kemudian menampilkan keseluruhan budaya Aceh misalkan, mulai dari makanannya, mulai dari tariannya, mulai dari nyanyiannya, itu kan promosi yang pada saatnya nanti tentu orang akan datang ke Indonesia. Kalau mereka datang ke Indonesia, datang ke Jakarta, jangan sampai justru yang orang Aceh diundang ke Jakarta, tetapi wisatawan inilah yang harus datang ke Aceh. Karena begitu mereka datang akan ada putaran ekonomi di sana, sehingga nanti daerah itu akan bertumbuh. Pun demikian Sumatera Utara, Palembang, Jakarta, atau daerah-daerah yang lain. Nah, yang kita harapkan adalah bukan saja semuanya terkonsentrasi di Jakarta, tetapi mereka akan datang ke tempat-tempat di mana budaya itu ada. Nah, kalau Indonesia ini ribuan pulau, ribuan budaya, tentu nggak akan habis. Mereka datang cuma seminggu, sebulan, mungkin nggak cukup untuk mereka mengenali itu. Sementara apa yang dimiliki Indonesia yang sifatnya intangible itu pasti tidak dimiliki oleh negara yang lain. Karena kebudayaan itu adalah merespon kondisi lingkungan yang ada di wilayah tersebut. Nah, apalagi dengan Eropa yang di sana 4 musim, yang di kita hanya 2 musim, katakanlah begitu. Jangankan berbeda negara, satu negara berbeda daerah saja berbeda. Saya dari Solo, nama saya Bambang Sutrejo, saya lahir dan besar di Solo. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA saya di Solo. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Yogyakarta, di UGM, satu alma mater sama Mas Anies, sama Caimin, sama Gus Koiron juga. Hanya saya jauh lebih senior. Saya angkatan 82. Angkatan 82, jadi umur saya sekarang sudah 60 tahun. Tahun ini saya 60 tahun. Nah, yang ingin saya katakan adalah saya dari Solo, saya mendapat pasangan hidup, istri saya dari Sumatera, dari Jambi istri saya. Bisa membayangkan perbedaan budaya. Tidak mudah saya harus menyesuaikan, dan tidak mudah istri saya harus menyesuaikan budaya saya. Dari makanan aja udah beda. Dari makanan saja sudah beda. Dari cara ngomong berbeda. Kemudian dari mohon maaf, ini bukan soal baik buruk, ini hanya soal kebiasaan saja gitu. Saya awal-awal dulu saya menikah itu kalau orang Solo, ibu bapak sekalian, adik-adik, itu kalau membuka pintu itu agak pelan, kemudian menutupnya itu juga pelan gitu, pelan gitu. Tapi kalau istri saya buka pintu ya terus nutupnya juga nggak pelan gini, tapi dibalik, jeder gitu. Dalam hati saya, kenapa marah-marah gitu? Istri saya bilang, loh, siapa yang marah? Itulah perbedaan budaya. Itulah perbedaan budaya. Dari makanan juga begitu. Mohon maaf, kalau di Jambi ada namanya tempoyak. Tempoyak itu kan dari durian yang difermentasi kan gitu.
nyuwun sewu, mohon maaf, dari smellnya aja, dari baunya saja saya sudah nggak tahan kan, tapi di meja makan saya ada itu. Itulah luar biasanya Indonesia, kekayaan yang tadi mungkin beliau sebutkan, yang saya sempat mendengar tadi, itu kekayaan demografi, geografi itu yang luar biasa, dan itu yang harus dalam tanda kutip menikmati siapa? Yang harus menikmati adalah kita semua, adik-adik semua, sebagai generasi muda yang harus memiliki negeri ini, membangun negeri ini, dan menikmati negeri ini, generasi yang akan datang. Kalau saya yang sudah 60 tahun, saya tinggal menghantarkan adik-adik untuk bagaimana menjadi pemimpin di negeri ini. Nah, saat ini Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai wakil dari anak-anak muda yang kita semua sudah tahu visi misinya seperti apa, keinginannya seperti apa, itu kita semua sudah tahu. Sehingga mari sisa waktu yang ada, tinggal 18 hari lagi, kita kerja keras untuk itu, sesuai dengan kemampuan dan kompetensi kita, sesuai dengan wilayah kita. Mohon maaf kalau yang memang sangat familiar dengan gadget, kalau bisa ya jangan yang menjadi yang pasif, tapi kalau bisa yang aktif dan positif, produktif, disampaikan kepada kawan-kawan yang lain, agar supaya apa yang dilakukan oleh Mas Anies, siapa itu Anies Baswedan, mungkin Gus Waran bisa cerita banyak nanti, dan apa yang sudah dikerjakan dan kira-kira apa yang akan dikerjakan. Dan ini menurut saya sangat menarik. Nah, untuk kita kupas lebih jauh, adik-adik kenali, kemudian bikin TikTok. Tadi salah satu yang disampaikan oleh Mas Ismail adalah 01 lemah di TikTok, atau di Twitter sangat kuat. Udah nggak ada yang lain lah kalau Twitter itu. Persoalannya adalah Twitter itu penggunanya sedikit, TikTok penggunanya paling banyak. Kalau Instagram masih kalah juga. Masih kalah juga. Tadi dipresentasikan begitu. Jadi seperti saya sampaikan tadi. Monggo itu saja dari saya, pengantar saya. Mungkin kita masih bisa buka diskusi kalau misalkan ada yang ingin disampaikan. Saya sebetulnya cuma nemenin Mas Bambang. Sama-sama dari Hotel Sultan ya. Kita mau melihat banyak masukan, tadi juga sebagian disampaikan oleh Mas Bambang bahwa kita punya kelemahan di media TikTok. Memang media TikTok ini kan hampir 70% ya, lebih dipakai oleh anak-anak muda, dan sebagian besar masyarakat Indonesia ini sekarang memang statistik TikTok itu paling tinggi ya dari platform yang lain. Itulah sebabnya 02 itu penetrasinya luar biasa di sana, dan memang mereka punya punya tim yang betul-betul dibayar secara profesional, karena memang di sana andalannya itu. Nah, sementara yang kita ini kan kelebihannya itu terbentuknya gerakan-gerakan pendukung 01 sebagian organik. Organik itu muncul dari bawah ya, dari mungkin kalian sendiri juga begitu ya, muncul bahkan bikin swadanya sendiri. Nah, di tempat-tempat lain saya kira juga begitu. Nah, ini artinya bahwa pertempuran politik kita hari ini itu sebetulnya pertempuran politik antara gerakan arus bawah ya, gerakan dari rakyat yang menghendaki perubahan dengan kekuatan besar yang mungkin bukan mungkin, saya kira kekuatan besar yang ditopang atau di backup oleh logistik yang luar biasa, yang itu tentu saja dikumpulkan setelah 10 tahun berkuasa dan mereka ingin bertahan. Nah, kalau bahasanya
Mas E.F. Saifullah itu kalau Gibran itu dianggap mewakili anak muda, tapi cara berpolitiknya itu cara berpolitik yang sangat primitif, ya kan? Primitif itu artinya cara berpolitik bagaimana mengalahkan lawan dengan cara-cara yang sangat kasar, pakai kekerasan, bahkan pakai kekuatan-kekuatan yang mereka miliki. Itu sebetulnya politik yang sudah ada ribuan tahun yang lalu, gitu kan, kira-kira gitu. Nah sekarang ini justru yang ditantang oleh yang kita hadapi, maksud saya, yang kita hadapi hari ini itu adalah bagaimana politik yang lama itu bisa kita lawan dengan cara-cara yang baru, gitu. Kenapa begitu ya? Karena memang dunia ini sedang berproses menuju ke sana. Kalau kita lihat misalnya tahun 98, nah ini kebetulan titik di mana semua angkatan mahasiswa waktu itu bertemu. Saya ini sebetulnya angkatan Mas Anies, angkatan yang lebih muda dari Mas Anies. Saya angkatan 93. Mas Anies itu 88. Caimin itu 86 kalau tidak salah, kalau nggak 87. Nah di 98 itulah hampir semua angkatan yang yang hampir bersamaan lah. Saya sama Mas Anies bedanya berapa? Berarti 93, 88, 5 tahun ya. Itu kita kumpul di 98 untuk melawan cara-cara politik lama, kan gitu. Cara-cara politik lama yang dulu sering kita sebut kita melawan sebuah rezim otoriter atau otoritarian. Tahun 98 itu ada belum lahir. Ini ada yang sudah lahir. Ada yang belum lahir ya? Belum lahir. Presiden Anies Baswedan.